Kisah horor viral di media sosial Twitter. Kali ini dibagikan oleh akun Saifitri86 yang berjudul "Sekian lama tinggal di kontrakan tua, akhirnya mereka berkenalan." Dalam unggahan itu, Sarah menceritakan kalau cerita tersebut merupakan kisah nyata yang dia alami. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Dia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Ketika pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Alfa. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum saja, mereka baru lulus SMA di tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya dia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan oleh Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sambil mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Mereka berjalan sedikit jauh ke dalam dan akhirnya sampailah mereka di depan kontrakan itu. "Assalamualaikum." Kami mengucap salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang sudah terbuka. "Waalaikumsalam," sahut Ajani dan Teh Afa. Mereka pun sekedar menyapa. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk serta melihat ke sekelilingnya. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Ketika itu, Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang dia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat dari pembuatannya yang seperti asal-asalan. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talan air. Di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar dari Afa. Kamar Afa adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga, tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat juga ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Hafa, dan ruangan ini nantinya akan mereka jadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar barunya. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian sudah terkelupas. Pantas saja terasa dingin. Memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sarah melepas kepergiannya karena tidak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan ibunya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah punya kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu, ia merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh.
Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh ya, Sarah bukanlah sosok yang indigo. Namun, dia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, ketika itu ada kegiatan belajar yang sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan, Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, dia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang sangat gelap. Memang kebiasaan Sarah ketika mau tidur selalu mematikan lampu kamar. Dia tidak bisa tidur dalam kondisi yang terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya terkumpul, Sarah baru sadar kalau kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya itu sudah mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya itu masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang sudah rapuh. Ketika itu, Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS yang masuk selama dia tidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya, yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan itu. Ketika Sarah melihat jam, ternyata itu sudah pukul 2 malam. Dia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika dia teringat, bukankah ketika pulang tadi dia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Sarah sangat ingat betul kalau dia langsung masuk kamar, ganti baju, lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu, kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Ketika hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Dek, jantung Sarah saat itu terasa berhenti. Seketika dia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimutnya. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa dia hanya salah dengar. Dia terus berusaha fokus, tetapi yang dia dengar hanya keheningan. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang dia pun tidak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon kalau itu adalah tikus. Tikus, ya, itu tikus. Atau mudah-mudahan itu tikus, di pikiran Sarah. Belum selesai dia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Dia mendengar suara sesuatu yang sedang diseret. Seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, dan ke arah kamar Ava, dan berputar lagi. Kemudian ada suara tertawa lirih yang muncul lagi di pendengaran Sarah. Kali ini, Sarah yakin kalau dia tidak salah dengar. Dengan ketakutannya, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Keringat pun mulai membasahi bajunya. Ketika itu Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya, tapi tidak satupun yang lancar untuk diucapkannya. Terbersit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya, kalau terang dia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Sarah merasa takut kalau dengan menyalakan lampu,
dia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak, dan suara-suara itu tidak juga kunjung pergi. Dia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama, akhirnya dia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang dan suara-suara aneh itu sudah hilang. Walau sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk salat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan itu. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas sampai sekarang. Dia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang ketika dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun, artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, dia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya seperti barang berpindah tempat sendiri, selimut ditarik ketika tidur, atau melihat sekelebat bayangan yang melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, walau tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang sangat asik. Sejak pertemuan pertama mereka jadi semakin akrab. Sampai akhirnya pada suatu malam, mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembam. "Gerald jemput jam 9 ya," ucap Gerald sebelum menutup telepon.